biasanya kan anak-anak di TK sudah bisa membaca, menulis. Nah, saya di SD kelas 1 termasuk yang terbelakang. Oke. Karena telat untuk belajar menulis dan membaca. Sehingga waktu itu saya betul-betul miskin. Ya, Boleh dikatakan ya. Saya punya mobil 3 dijual semua, hutang saya banyak saat itu. Oke. Nah, jadi begitu saya diumumkan menang, saya bingung. Ngapain Bang? Apa yang mau aku buat ini gitu kan? Malah bingung. Bingung saya waktu itu. Pertama kali abang melihat kota baru seperti apa? Itu salah satu momok saya juga ya. Saya berkantor saya kan tidak pernah ke Kota Baru dulu kan, sebelum jadi wali kota. Begitu saya berkantor, saya pulang malam. Pulang malam kok di pinggir-pinggir jalan, di depan lembaga adat, di samping kantor dinas PU provinsi, kan waktu itu rumput tinggi-tinggi semua, gelap. Jual bandrek tapi musiknya house musik. Mamang gitu ya. King gitu kan. Tapi jual bandrek. Alias king ini ya. Biasanya kalau jual bandrek itu musiknya kan slow. Ini kok house musik. Gitu ya. Mengingatkan masa muda Bang ya. Dan saya lihat waktu itu kok banyak sekali perempuan rok pendek ke sana. Oh ternyata ini nggak benar ini, daerah ini sudah. Kemudian waktu itu saya panggil dinas PU bagaimana menyulap kawasan ini untuk di tahun 2015 menjadi tempat ikonnya Kota Jambi, ikon Kota Jambi saat itu ya. Apa yang saya lakukan adalah bagaimana memperlebar pedestrian ini, trotoar seperti di kota-kota besar lainnya. Itu di periode pertama Bang ya? Pertama. Jadi di tahun 2014 saya sudah tertibkan semua pedagang ini. Saya pindahkan pedagang ini, waktu itu ada yang di PAL 5 dan sisanya silakan kamu cari yang lain. Saya bilang itu ya. Yang penting jangan di sini lagi. Nah, kemudian 2014 perencanaan, di 2015 mulai saya bangun. Bangun waktu serentak dan saya namain waktu itu adalah Taman Jomblo. Taman Jomblo. Jadi jomblo itu bukan jomblo belum menikah, tapi ada kepanjangannya. Apa itu Pak? Saya lupa itu Jambi apa gitu ya. Jambi apa, bukan ada kepanjangannya, maka disingkat jadi jomblo waktu itu. Dan kemudian saya buat lagi program Car Free Night. Car Free Night Untuk malam minggu, kemudian minggu paginya saya canangkan daerah itu menjadi Car Free Day sampai jam 10. Di Kota Baru juga. Di Kota Baru juga. Waktu itu belum berubah nih Tugu nih, ya. Nah, di tahun 2016 ini sudah rame nih Tugu ini. Sudah jadi ikon. Di tahun 2016 waktu itu ada Rapimnas, saya lupa. Ya Rapimnas Apexi, yaitu wali kota se-Indonesia. Saya waktu itu ketuan rumahnya pada saat itu ada namanya pawai budaya. Semua wali kota memakai ciri khas budaya. Dan saat itu saya berdiri di panggung itu dengan Ridwan Kamil, sahabat saya Pak Ridwan Kamil. Panggung itu menghadap ke Tugu yang lama, Tugu Monas. Kemudian Pak Ridwan Kamil bisikin saya, Bang, kok ada Monas Bang di Jambi? Dia bilang itu kan. Monas di Jambi. Saya bilang, iya ini warisan dulu. Bang, saran saya cari ikon Jambi. Ikonnya Jambi apa ya? Apa Bang? Dia bilang itu. Yang kalau Monas di Jakarta Bang katanya. Dia bilang itu kan. Betul. Nah itu salah satu masukan Pak Ridwan Kamil menginspirasi saya. Saya kepikiran terus, pulang juga saya bicara dengan istri. Saya berpikir, apalah yang mau saya bangun di sini. Jadi tunggu apa lah gitu. Tunggu apa? Akhirnya kepikir, oh ternyata saya baru ingat ada satu lambang Raja Jambi ini adalah Keris Ginjai itu ya. Nah, ternyata waktu itu juga anak-anak SD, SMP tidak tahu tentang sejarah orang kayu hitam, Keris Ginjai, Angso Duo. Nah, saya ingin bagaimana mereka ini paham apa itu Keris Ginjai, apa itu Angso Duo, apa itu Gong Stimang, apa itu senapan sejimat dan lain sebagainya. Ya. Maka saya panggil konsultan untuk mendesain bagaimana kalau ini kita buat Tugu ini kita ganti dengan menggunakan keris waktu itu. Akhirnya jadilah. Akhirnya direncanakan, dianggarkan di tahun 2017 kalau tidak salah, 2017 dikerjakan dan sempat saya di demo waktu itu. Di demo oleh banyak sekali lah. Kenapa bangun di sana? Kenapa tidak di Tugu Juang Sipin? Kenapa mengganti Monas ini warisan dari pemimpin sebelumnya? Waktu itu saya diam aja. Saya bawa lembaga adat untuk milih kerisnya ke Jogja, ke Jawa waktu itu. Nah, kemudian keris sudah jadi, bawa ke sini, ditegakkan, kita resmikan, akhirnya menjadi salah satu pusat. Ya,
dan yang demo juga udah berputu juga di sana. Nah, itu. Baru tahu dia kalau bagus. Juga kadang Ada jualan. Udah ikut juga ya. Nah, itu. Jadi Itu ada salah satu. angsa 2-nya itu ada Bang ya? Angsa Ada angsa duanya ya. ada, Kirisi Ginjai ada, dan saya tidak membuang ornamen yang lamanya. Ada. Dan kayaknya itulah yang tugu yang paling ramai mungkin sekarang ya, di Kota Jambi ya. Jadi ketika saya masuk Jambi, banyak yang bilang nih, saya kan survei-survei komentar-komentar orang gitu, Bang Pasha. Jadi di zamannya Bang Pasha ini ya muncul RTA, ruang terbuka hijau, tempat-tempat nongkrong, banyak, Taman Jomblo tadi Tugu Siginjai, banyak tugu-tugu Danau Sipin. Itu yang mungkin 2 periode ini ya, masuk periode kedua juga dilakukan oleh Bang Pasha ya. Kalau Danau Sipin ceritanya gimana tuh Bang? Jadi ini Danau Sipin ini kan agak ekstrim dulu. Ekstrim juga. Oh sama ya. Satu-satunya manusia bisa jalan di atas danau itu ya di Danau Sipin. Danau Sipin. Ya. Saking waktu itu kan semua keramba. Iya. Keramba ikan. Dan juga Danau Sipin penuh eceng gondok. Eceng gondok. Saking tebalnya eceng gondok itu rapat. Jadi kita bisa jalan di atas eceng gondok. Oke. Dan juga nggak sudah pendek ya waktu itu ya, nggak dalam ya. Danau Sipin ini. Ya dangkal. Karena kenapa ya? Waktu itu mungkin kedalaman hanya 2 meteran waktu. 2 meteran. Harusnya di tengah itu kedalamannya 6 meter. Ya. Kenapa dangkal ini? Karena banyak sekali makanan ikan palet ini. Kan keramba nih, kasih makanan palet. Jadi palet ini kan yang tidak termakan oleh ikan itu akan mengendap sedimentasi, menumpuk, itulah membuat danau ini jadi dangkal. Ya. Kemudian sisa-sisa palet makanan ikan itu menjadi pupuk bagi eceng gondok. Nah, tumbuhlah eceng gondok. Eceng gondok semua. Bersihkan hari ini, misalnya dapat 20 meter, tumbuhnya nanti besok 30 meter. Jadi penuh eceng gondok gitu. Nah, waktu itu kami turun dengan Forkompinda membersihkan eceng gondok. Akhirnya saya capek sendiri. Capek, tidak sanggup saya bilang ini terlalu banyak, terlalu besar. Akhirnya saya kumpuli masyarakat pemilik keramba. Saya bilang, mau dak kita buat bagaimana Danau Sipin ini kita jadikan tempat wisata. Oh, banyak sekali yang menolak waktu itu. Rata-rata kalau ada 500 mungkin yang setuju hanya 5. Nah, tapi saya katakan ini akan saya ganti. Ya, kerambanya akan saya ganti. Kalau ada ikannya silakan panen dulu ikannya. Ya, saya kasih waktu berapa bulan, saya data semua. Kemudian kami anggarkan APBD, keramba kami ganti, ya, kemudian keramba kami keluarkan. Kami keluarkan, sudah tidak ada keramba lagi, eceng gondok kami bersihkan. Nah, kemudian setelah dibersihkan, saya juga koordinasi dengan pihak balai sungai untuk bagaimana membuat bronjong di pinggir ini semua. Bronjong, dan kemudian kami juga membuat desain untuk membuat jogging track dan kelengkapan Danau Sipin ini. Nah, kemudian airnya juga, air yang lama ini kami buat kami keluarkan dulu ke sungai. Keluarkan dulu ke sungai, kemudian kami minta balai adakan pekerjaan normalisasi menggunakan alat berat dan di atas ponton bagaimana mendalamkan ini lagi, dikeruk lagi. Kemudian pada saat musim hujan dan pasang, musim hujan dan pasang, pada saat air naik maka air ini sudah berganti. Jadi dulu airnya itu hijau. Hijau, dan kalau kita masuk ke sana itu gatal. Gatal waktu itu ya. Nah, tapi saat ini sudah normal. Airnya sudah sama dengan air sungai Batanghari. Ya, mungkin pun meskipun agak keruh tapi sudah tidak terlalu berbahaya lagi. Ya, bisa dipakai berenang dan lain sebagainya. Nah, ini berkesinambungan. Jadi kami perbanyak tempat spot-spot wisata di sana. Kemudian kami berikan izin juga kepada pelaku-pelaku usaha untuk membuka kafe dan lain sebagainya. Sehingga Danau Sipin menjadi salah satu tempat wisata seperti saat ini. Perahunya juga kami berikan keleluasaan, perahu hias. Ya, kemudian kami adakan event-event, misalnya lomba dayung, lomba ketek hias di Danau Sipin juga. Dan tumbuh juga ekonomi sekitar ekonominya, ya. Dan itu masih banyak yang saya mau bangun di sana ternyata ya. Jogging tracknya belum selesai. Kemudian ada tempat kios-kios untuk UMKM nantinya. Yang insya Allah nanti akan dibangun mungkin di tahun-tahun yang akan datang lah. Tapi desainnya sudah ada. Ya, nah, Bang Pat, Bapak Pasha ini karena kinerja yang luar biasa membuat masyarakat percaya akhirnya 2 periode. 2 periode nah, itu ya. Pertanyaannya, Bang, 2 periode memimpin Kota Jambi. Pengalaman yang tidak pernah terlupakan, Bang, selama 2 tahun. 2 periode. 10 tahun. Ya.
hampir saya lalui dengan keadaan suka semua, ya. Nggak ada dukanya, Bang. Tidak ada dukanya karena saya dibantu oleh orang-orang hebat semua. Anak buah saya hebat-hebat semua, luar biasa kompak, luar biasa dan lain sebagainya. Cuman ada satu kenangan yang tidak bisa saya lupakan yang membuat saya sempat down, yaitu saya kehilangan anak saya. Anak saya meninggal di tahun 2020, itu saya sempat down. COVID itu ya? Ya, karena anak saya ada komorbidnya waktu itu, kena COVID, hanya 4 hari meninggal dunia, dan saya sempat down. Sempat saya kepikiran waktu itu mau mundur jadi wali kota. Waktu itu ya. Tapi ya, karena saya lihat masyarakat juga, keluarga besar Pemkot butuh figur saya, ini saya mencoba lagi untuk bangkit lagi. Ya, bangkit lagi memimpin Kota Jambi, dan alhamdulillah di tahun 2020 juga ternyata capaian prestasi kami juga tercapai, sehingga ada yang namanya RPJMD. Ya, RPJMD itu adalah kitab sucinya kepala daerah, ya, yang harus dipatuhi selama 5 tahun. Nah, kami untuk 2018-2023 kami sudah merevisi RPJMD, yaitu di tahun 2020. Berarti capaian kami selama 5 tahun tercapai hanya dalam kurun waktu 3 tahun. 3 tahun ya. Sehingga di tahun berikutnya, tahun 2023 ini adalah bonus-bonus pembangunan. Karena sudah tercapai semua. Sehingga kami merevisi RPJMD ini. Yang tidak bisa dilupakan juga mungkin pembangunan di daerah seberang ya, Bang Pat ya. Mungkin kalau di seberang seperti apa itu? Baik, seberang ini agak unik ya. Mulus sekali jalannya. Saya pilkada pertama kali itu kalah di seberang. Kalah telak di seberang. Tapi saya berniat, saya akan bangun daerah yang saya kalah. Kan kepala daerah kalau kalah dibiarkan. Saya bangun pertama kali di seberang itu karena saya kalah. Ya. Yang menang saya tinggal dulu. Ya, tapi saya bangun di seberang pertama kali, saya bangun jalannya. Saya bangun jalan, puskesmas, kantor-kantor lurah, kantor-kantor camat, sebenarnya semua. Kemudian di periode kedua juga saya bangun juga jalan lagi, lebar di jalannya semua. Nah, sehingga kalau masyarakat yang kalah itu kita manusiakan, ya, maka dia akan percaya dengan kita. Tolak ukur kemenangan kita itu di tempat yang kita kalah aja. Kalau di tempat yang kalah kita bisa menang, maka tempat lain kita akan menang. Jadi periode kedua di seberang sudah? Saya sudah tidak usah kampanye, tidak usah sosialisasi. Menang Bang ya di periode Pokoknya orang seberang bilang pasatulah, katanya. Nah, pasatulah, katanya. Ya, meskipun kandidat rival saya asli orang sana, tapi mereka bilang nak pasatulah, dia bilang. Luar biasa ya. Tapi ngomong soal keluarga tadi, mungkin peran keluarga juga penting ya Bang Pat ya. Mungkin membagi waktu Bang, gimana Bang? 10 tahun loh Bang. Sulit. Ya, itu salah satu kelemahan kami semua, bukan saya aja ya. Yang namanya jadi pejabat itu harus ada pilihan. Karir atau keluarga. Kalau karir mau sukses, maka keluarga akan tinggal. Begitu juga saya. Keluarga saya tinggal. Tapi saya sudah buat komitmen dan sudah minta pengertian keluarga saya. Anak-anak dan istri, bahwa akan ada waktunya saya tidak bisa mendampingi kalian. Contoh, waktu sebelum saya jadi wali kota, agenda saya setiap tahun itu paling tidak setahun saya 3 kali ke luar negeri, liburan. Ya. Liburan dengan keluarga nih? Dengan keluarga, umroh di awal tahun. Kemudian di semester tengah, misalnya semester bulan Juni-Juli, saya bawa anak-anak ke luar negeri, wisata. Di akhir tahun saya bawa keluarga keluar. Setelah saya menjadi wali kota, saya tidak boleh cuti. Cuti kecuali ibadah. Cuti untuk wisata tidak boleh. Akhirnya apa? Istri dan anak saya berangkat sendiri. Itu selama hampir 10 tahun tanpa saya. Kecuali kalau umroh. Saya bawa mereka, itu diperbolehkan. Nah, ini waktu saya sudah berkurang dengan keluarga. Ya. Kemudian apa lagi? Saya tidurnya malam. Saya itu tidur begitu tidak ada laporan anak buah lagi di grup. Saya yakin dulu anak buah saya sudah tidur, saya tidur. Jadi saya tidur itu paling tidak jam 1 malam. Jam 1 malam saya tidur, jam 4 lebih saya sudah bangun. Jam 4 lebih saya sudah bangun, saya sholat dahulu sampai selesai subuh, saya sholat. Nah, biasanya setelah sholat subuh saya sambung tidur. Saya sambung tidur sampai jam 7. Jadi ada sisa waktu 1,5 jam, saya sambung tidur. Untuk mencukupi waktu saya tidur. Nah, anak saya, ya, anak saya jam 6:30 sudah berangkat sekolah. Kadang dia cium pipi saya saja. Nggak ketemu Bang ya? Ya, saya yang ngasih tangan aja, dia salim, sudah.
Kadang saya masih menjam, cium dia udah berangkat. Itu bertahun-tahun. Ya. Nah, saya pulang siang tidak pernah. Begitu saya pulang, katakanlah saya pulang cepat sore misalnya. Pada saat sore itu anak-anak lagi ngaji, ngobrol sebentar, nanti malam saya ada kegiatan lagi keluar. Nah, begitu saya pulang anak-anak sudah tidur. Saya tinggal mencium anak-anak. Itu saya lakukan terus. Jadi saya katakan, harus pilih karir atau keluarga. Ya. Tidak bisa yang namanya dua-dua maju, tidak bisa omong kosong. Omong kosong. Jadi agak sedikit dikorbankan. Harus dikorbankan, ya. Nah, tinggal kita berkorban untuk apa? Kalau kita berkorban untuk masyarakat banyak, ya mungkin keluarga kita rela dan ikhlas. Saya rasa kenapa saya sukses karena keluarga saya juga ikhlas juga. Nah, seperti itu. Oh, luar biasa. Mungkin terakhir Bang Yose ya, setelah 10 tahun memimpin Kota Jambi nih, Bang, berikan mungkin pesan untuk warga Kota Jambi, warga Kota Jambi. Kedepannya kan banyak banget kemarin Fadli sempat lihat juga pisah sambut Abang tuh harunya luar biasa itu. Banyak banget yang melepas. Berikan pesan untuk warga Kota Jambi, Bang. Baik. Saya lupa ya, apa yang sudah saya bangun di Jambi terlalu banyak. Terlalu banyak legasi saya. Legasi kami terlalu banyak untuk di Kota Jambi ini. Pesan saya adalah tolong dijaga ini semua. Yang sudah kami bangun dijaga, ya, dirawat, paling tidak memperpanjang usia manfaatnya. Ya, karena kenapa? Karena pemerintah tidak bisa setiap tahun memperbaiki dan juga menambah ini semua. Kemudian juga Kota Jambi ini sudah terkenal, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi di internasional. Ya. Dengan kebersihannya, dengan partisipasi masyarakatnya, dan lain sebagainya. Karena saya membangun Kota Jambi ini tidak hanya menggunakan sumber-sumber dana yang berasal dari APBD, tapi ada 4 sumber. 1 APBD, 2 APBN, 3 dana internasional, keempat adalah dana partisipasi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kota Jambi. Sehingga Kota Jambi ini mengalami akselerasi yang begitu cepatnya. Ya. Nah, kekompakan ini, kepedulian ini harus tetap dijaga. Ya. Apa yang saya sudah tinggalkan, termasuk pelayanan perizinan, ya, pelayanan kesehatan, pendidikan, jangan berubah. Berubah boleh, tapi untuk kebaikan. Ya. Kemudian saya berpesan juga kepada penerus saya nanti. Yang pertama, apa yang belum kami buat, tambahkan. Apabila kami masih kekurangan dalam membangun ini, lengkapi kekurangan ini. Kemudian yang sudah kami bangun, bermanfaat baik, lanjutkan pembangunan ini semua. Yang perlu jaga adalah sistem ini terus diperkembangkan, dan ingat bahwa ini Kota Jambi adalah ibu kota provinsi. Ya. Harus tetap dijaga partisipasi masyarakatnya, kepedulian masyarakatnya, dan pola hidup masyarakatnya. Jangan sampai nanti pemimpin cuek sehingga masyarakat kembali lagi kejadian-kejadian belasan tahun yang lalu. Ya. Dan mudah-mudahan legasi ini tetap akan dipertahankan. Dan kota kita selama 10 tahun ini boleh dikatakan kota relatif yang sangat aman sekali. Jaga predikat itu. Jangan sampai nanti terjadi pecah belah dan lain sebagainya. Itu pesan saya. Demikian. Nah, spill dikit ya. Setelah ini mau maju DPR RI. Spill dikit apa yang mau dibawa ke DPR RI untuk masyarakat Jambi, Bang. Silakan, Bang. Baik. Saya merasa bahwa saya masih sehat. Ya. Insya Allah. Pikiran masih waras, ya. Masih bisa dimanfaatkan, dan saya ingin mengabdi, meneruskan pengabdian ini. Ya. Kalau tadi saya di tingkat kota, saya ingin mengabdi di tingkat nasional, yaitu sebagai legislatif. Tentunya banyak masyarakat yang apatis dengan yang namanya kalangan, apakah itu pejabat DPR dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, sesungguhnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Ya. Karena apa? Karena yang namanya sudah di tingkat pusat itu kegiatan dana itu tidak terbatas. Ya, itu bisa untuk membantu, tidak hanya membantu Kota Jambi, tetapi skalanya sudah Provinsi Jambi. Nah, niat kami adalah bagaimana memaksimalkan peran legislatif ini ya, untuk memajukan masyarakat Provinsi Jambi pada khususnya. Sehingga kebermanfaatan kami nanti di legislatif nanti itu terasa kontribusinya kepada masyarakat nantinya. Itu niat kami, cuma itu. Kalau
misalnya, oh saya ingin membangun ini, saya ingin membangun ini, kita belum tahu. Kalaupun saya terpilih, saya tidak tahu mau duduk di komisi berapa. Kalau saya ternyata duduk di komisi agama, saya tidak bisa bangun jalan dong, ya kan? Beda lagi dia. Ya, saya tidak bisa bangun jembatan, pelabuhan. Tapi kalau saya di komisi 5, mungkin saya bisa bantu prasarana dan lain sebagainya. Kalau saya di komisi pendidikan, mungkin saya bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau saya di komisi kesehatan, tinggal bagaimana memanusiakan masyarakat, ya, tidak mengedepankan azas administrasi untuk menyelamatkan nyawa-nyawa manusia. Mudah-mudahan seperti itu. Siap. Terima kasih banyak Bapak datang di Tribun Jambi. Saya pribadi sebagai warga Kota Jambi, terima kasih sudah memimpin Kota Jambi. 2 periode. Terima kasih juga. Dan sebelum ditutup, Bang, kita ada challenge di sini. Challenge, tantangan. Challenge-nya adalah kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Pasti Abang tahu lah kan kata-kata hari ini di TikTok, Bang, kata-kata hari ini, Bang. Gitu. Ya, apa namanya? Ya, kata-kata mutiara mutiara lah gitu. kata-kata mutiara. Ya. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Jangan keluar dari rumah kalau belum makan pagi. Sarapan dulu. Ya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.